Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah Epistel Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah diselamatkan karena iman. Nabi Hosea menyoroti perilaku peribadahan umat Israel. Umat Israel adalah umat yang sangat rajin melaksanakan ibadah, lengkap dengan segala ritus korban yang telah diaturkan. Walaupun umat ini rajin beribadah, tetapi tidak sesuai dengan kerajinan mereka, dengan hati mereka. Mereka rajin secara fisik beribadah, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Perilaku kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan umat yang setia beribadah kepada Tuhan. Karena itu dalam firman ini Nabi Hosea menyerukan supaya umat benar-benar kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang akan memulihkan keadaan Israel. Tuhan ingin supaya umat benar-benar memiliki kasih setia dan berusaha sungguh-sungguh mengenalnya, daripada umat sibuk dengan ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lebih baik berusaha memiliki kasih setia dan mengenal Tuhan. Saudara-saudara, kalau diperhadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana perasaan kita ketika ada seseorang yang pernah kita tolong atau kita bantu, lalu tiba-tiba melupakan kita? Ada orang yang selalu kita tolong dalam kehidupan kita, lalu karena sesuatu hal dia tiba-tiba melupakan kita. Padahal ketika datang meminta tolong atau meminta pertolongan, dia selalu menunjukkan sikap yang baik, memohon dengan sangat dan penuh dengan kerendahan hati. Atau bagaimana perasaan kita ketika orang yang kita kasihi dan sayangi tiba-tiba mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan kepadanya? Tentu pasti hati kita sedih, kecewa, atau bahkan marah, atau mengambil keputusan bahwa kita tidak akan membantu lagi ketika dia akan meminta tolong kepada kita.
Lalu bagaimana jika kita sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan tiba-tiba berbalik dan mengkhianati kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudara, sekali lagi bahwa perikop ini berbicara mengenai umat Israel yang telah melukai hati Tuhan. Padahal Tuhan sangat sayang dan mengasihi umat Israel. Tetapi mereka selalu berkhianat dengan mencari Allah lain. Mereka hidup di dalam perzinahan rohani. Hidup mereka penuh dengan kekerasan dan kebencian, bahkan sampai menumpahkan darah. Bagaimana Tuhan menyikapi hal tersebut? Tuhan menjauh dari mereka agar mereka menyadari kebutuhan mereka akan Dia, supaya bangsa Israel benar-benar sadar bahwa mereka adalah membutuhkan Tuhan, bahwa mereka adalah memerlukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan menghukum mereka melalui nubuat para nabi yang salah satunya adalah Hosea 5. Tuhan menolak ritual mereka yang sekedar rutinitas, hanya sebagai kebiasaan atau rutinitas persembahan kurban. Lalu apa yang diharapkan Tuhan dari mereka? Yang diharapkan Tuhan dari mereka adalah pertobatan yang sejati melalui sikap yang mau berbalik dan pengenalan akan Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan tentu perlu secara terus-menerus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa dengan sering beribadah, memberi persembahan yang banyak, sudah menjadi jaminan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hal ini hanya salah satu bagian dari merespon keselamatan yang Tuhan berikan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita beribadah dengan memberikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1, bahwa di sana dikatakan bahwa peribadahan itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa hidup kita adalah harus berkenan kepada Tuhan. Karena ibadah itu harus dibarengi dengan kehidupan yang nyata yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah ibadah kita pada saat ini sama dengan ibadah Israel yang disorot oleh Nabi Hosea? Ibadah sejati bukan hanya ibadah dalam bentuk ritus, tetapi ibadah yang meliputi seluruh aspek hidup sehari-hari. Percuma melaksanakan peribadahan secara khusyuk apabila dalam kehidupan sehari-hari justru dipenuhi praktik moral yang bobrok. Itulah yang dimaksud pernyataan bahwa mereka berpura-pura beribadah. Ibadah seolah-olah hanya dipermainkan. Ibadah sejati pasti bermuara pada praktik hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ada nyanyian rohani pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Lirik ini adalah sangat cocok dengan peribadahan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela, sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Di refren dikatakan ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan jujur dan tulus. Ibadah murni bagi Tuhan. Maka dari lirik lagu ini bahwa ibadah itu adalah harus rela dan sujud syukur kepada Tuhan. Harus ada hati yang tulus, harus ada kejujuran dan ketulusan kepada Tuhan. Terlebih bahwa hidup kita ini adalah persembahan kepada Tuhan. Maka itu adalah ibadah yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa melalui firman ini tema kita dikatakan diselamatkan karena iman. Tentu bahwa umat Israel akan diselamatkan kalau mereka beriman kepada Tuhan, kalau mereka tidak menyembah atau menduakan Tuhan. Kalau ibadah mereka benar-benar menjadi ibadah yang tulus dari hati, benar-benar bahwa hidup mereka adalah menjadi persembahan, bahwa mereka pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka imanlah yang akan menyelamatkan, bukan ritual-ritual. Tidak ada artinya ritual, ritus,
tanpa dibarengi dengan iman. Tetapi kita karena beriman kepada Tuhan, maka kita beribadah kepada Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena iman, kita diselamatkan bukan karena ritual-ritual, tetapi kita diselamatkan karena kita beriman kepada Tuhan. Sehingga jangan melakukan segala sesuatu dengan berpura-pura, jangan melakukan sesuatu dengan bersandiwara, tetapi lakukanlah kepada Tuhan dengan tulus, jujur, dan jadikanlah hidupmu menjadi persembahan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa.